Betapa kami selalu merindukan firman-Mu yang menjadi dasar buat kehidupan kami, Tuhan. Karena lewat kebenaran firman-Mu, kami tahu bahwa kami akan senantiasa terhubung dengan Engkau. Kami percaya Engkau sudah dekat. Engkau bukanlah Tuhan yang jauh di sana. Engkau Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus bersukacita. Sekalipun kami tahu ada banyak duka cita di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah duka cita itu tidak mengurangi sukacita kami, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan istimewa yang kami boleh miliki untuk memuji memuliakan Tuhan. Terlebih lagi sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah lewat firman yang akan disampaikan kami boleh masing-masing pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami tetap taat dan setia untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Urapi kami semua, terlebih lagi hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Biar firman itu boleh tersampaikan bagi kami semua. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini tadi majelis atau diaken ya? Penatua Monci ya, Penatua Monci. Ya, sudah katakan bahwa hari ini adalah minggu ketiga Advent. Temanya adalah sukacita. Ya, dalam bahasa Latinnya tadi sudah disebutkan juga, disebut dengan Minggu Gaudete, yang artinya bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah begini. Ada 4 lilin Advent, ya kita tahu. Minggu pertama warna ungu, minggu kedua lilinnya juga warna ungu. Nah, minggu ketiga warnanya pink, berbeda sedikit. Minggu keempat kembali warnanya ungu. Ya, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau bicara tentang Advent, Advent itu kan adalah masa penantian. Ya, justru di dalam masa penantian, gereja atau kita diminta untuk sejenak berhenti. Berhenti dalam artian kemudian berkata kepada diri kita, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Bukan bersukacitanya nanti, tapi bersukacitanya sekarang. Bahkan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 tadi sudah dibacakan, yaitu ayat utama kita hari ini. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, bahkan ditegaskan lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, karena ini ada pengulangan, berarti ada keseriusan untuk kita diminta bersukacita. Nah, Filipi 4 ayat 4 ini adalah bagian di dalam perikop nasihat Rasul Paulus yang terakhir. Ya, di pasal yang keempat itu, ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Judul perikopnya kan nasihat-nasihat terakhir. Jadi Rasul Paulus ingin menasihati kita, nasihat yang terakhir untuk bersukacita senantiasa. Nah, di minggu ketiga tadi kita lihat kita menyalakan lilinnya warna pink, ya, warna pink. Temanya sukacita. Minggu depan kita akan menyalakan yang lilinnya warna ungu. Saudara tahu temanya minggu depan Advent yang keempat, warnanya ungu adalah kasih. Ya, kasih. Agak sedikit curious gitu ya, agak sedikit penuh tanda tanya. Kenapa yang minggu keempat itu warnanya ungu padahal temanya adalah kasih? Kan kalau kita bicara lilin warna pink ya, ini kan warna pink itu biasa dikenal dengan warna apa? Warna pink, warna cinta, ya, warna kasih. Jadi harusnya lilin pink ini cocoknya buat minggu keempat kali ya, karena kan minggu depan itu kasih. Ya, hari ini adalah sukacita. Jadi harusnya lilin itu untuk minggu keempat. Tapi kenapa justru diletakkannya di minggu ketiga dengan temanya sukacita? Ya,
kalau kita lihat warna pink Bapak Ibu Saudara, warna pink bukan cuma melambangkan kasih sebenarnya, tapi juga melambangkan kehangatan, melambangkan kelembutan sebenarnya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang teknik pewarnaan, ya, teknik pewarnaan, warna pink itu pasti saudara tahu, pencampuran warna putih dengan merah pasti, ya, kita tahu itu. Nah, tapi kenapa justru warna pink itu menjadi simbol sukacita ya? Kalau kita lihat warna ungu kalau dicampur dengan warna putih itu jadinya warnanya warna lavender atau warna lilac disebutnya. Ya. Nah, ini secara teknik warna. Namun hari ini kita mau belajar bahwa secara liturgis, secara simbol gerejawi, warna pink itu sebenarnya pencampuran warna ungu dengan cahaya terang. Ya, warna ungu dengan cahaya putih. Jadi warna pink atau yang disebut dengan rose color itu diartikan sebagai warna ungu yang dilembutkan oleh cahaya terang atau warna putih. Sehingga warna pink itu mensimbolkan ada warna ungu yang dilunakkan atau yang dilembutkan. Nah, maksudnya gimana? Kenapa demikian ya? Kenapa demikian? Boleh next aja. Bantuin next. Oke. Ya, kenapa demikian ya? Kalau kita lihat, boleh next lagi. Warna ungu itu disimbolkan sebagai penantian, sebagai satu masa pertobatan dan keseriusan. Sementara warna putih atau warna terang itu adalah warna kemuliaan atau cahaya kemuliaan. Dan yang terjadi di dalam Natal ada sukacita. Jadi pink itu artinya adalah warna ungu yang melambangkan keseriusan penantian yang kemudian ditembus oleh cahaya sukacita. Nah, maknanya tentu jelas bahwa Tuhan mau, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa di tengah penantian yang berat, Allah menyusupkan ada sukacita. Ya, ada sukacita di tengah penantian-penantian yang berat. Nah, di dalam masa Advent ini gereja berjalan di dalam suasana warna ungu disebutnya secara gerejawi ya. Warna yang berbicara tentang penantian, keseriusan rohani, pertobatan, dan kerinduan akan keselamatan. Ungu akan mengingatkan kita bahwa dunia saat ini belum pulih. Masih banyak air mata, masih banyak duka cita, masih banyak luka, masih ada banyak ketidakpastian, masih banyak ada bencana, sehingga itu bisa menimbulkan kelelahan iman. Ya, dan mungkin kelelahan iman itu bisa saja membuat seseorang itu jadi frustasi atau bahkan mungkin karena udah terlalu lama lelah secara iman, maka berharap ada sesuatu yang heboh terjadi. Ya, kemarin saya melihat mendapat satu berita gitu ya, bahwa tanggal 25 Desember tahun 2025 akan terjadi banjir global. Ya, banjir global. Makanya Tuhan sudah berfirman kepada seseorang di Ghana. Ya, di Ghana. Katanya harus suruh bangun Bahtera Nuh. Saudara enggak dengar ya beritanya? Wah, ada dengar ya? Bangun Bahtera Nuh. Spesifik pakai 250.000 lembar papan. Ya, bangunnya 8 bahtera. Ya. Nah, tadi saya sempat iseng cari lihat-lihat di YouTube ya. Ya, bahteranya sih enggak besar-besar banget gitu ya. Tapi konon bisa menampung 600 juta orang. Lu bayangin 600 juta jiwa ya ditampung di perahu yang sebegitu, kayaknya susah dibayangkan. Jadi dia mengatakan, ayo semuanya boleh join, boleh gabung supaya selamat nanti kalau ada air bah global. Ya. Dan herannya ada 375.000 orang yang sudah ikut bergabung mendaftar. Ya, semoga kalau saudara tergerak juga boleh daftar nanti ya. Ya, ikut daftar lah ya supaya tidak terkena air bah. Nah, bagi saya ini ada satu simbol bahwa ada banyak orang yang sudah
mulai frustasi ya, karena beban penderitaan mempertahankan iman itu semakin hari semakin berat, mengalami kelelahan iman. Jadi bagi saya itu mulai berhalusinasi ya, padahal kalau kita belajar firman Tuhan setelah banjir besar di zaman Nuh, Tuhan berjanji ya, bahkan sudah memberi tanda lewat busur pelangi bahwa tidak akan terjadi lagi banjir yang dahsyat seperti pada waktu itu, menghapuskan manusia di dunia. Nah, kembali kepada topik kita Bapak Ibu. Jadi pada minggu ketiga, minggu Gaudete ini, gereja tidak menghilangkan warna ungu, tidak menghapus warna ungu, justru cahaya Tuhan itu melunakkan. Nah, disinilah muncul warna pink. Pink bukan berarti warna menggantikan ungu, tetapi warna yang menyentuh dan mencerahkan warna ungu. Sehingga pink berarti bukan menghapus keseriusan penantian, tapi mengisi selama penantian itu dengan yang namanya cahaya pengharapan. Sehingga disitulah muncul harus adanya sukacita. Jadi warna pink adalah sebagai tanda bahwa di tengah penantian berat Allah menyusupkan sukacita. Itulah makna yang sebenarnya. Di tengah penantian yang berat, Allah menyusupkan sukacita. Memang kadang penantian kedatangan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana, bukan juga penantian yang pasif, bukan penantian yang ringan, melainkan penantian yang seringkali berat, begitu panjang, dan seringkali menguji iman kita. Tapi justru di dalam penantian seperti itulah kita diminta untuk bersukacita senantiasa. Supaya apa saudara? Supaya hati kita ini tidak lelah, supaya iman kita itu tidak padam, dan supaya kesetiaan kita itu boleh terjaga sampai akhir, ya, sampai selesai tanggung jawab kita. Dan dalam kehidupan duniawi kita juga mengenal memang ada yang namanya penantian penuh sukacita. Misalnya saya mau kasih contoh ya, ketika sebuah keluarga mungkin menantikan satu pesta pernikahan dari anggota keluarganya. Nah, tentu ketika di dalam penantian hari pernikahan itu ada sukacita ya, ada satu pengharapan yang penuh bahwa semuanya boleh berjalan dengan lancar ya, sebagai orang tua sudah ada kelegaan bahwa sudah berhasil menikahkan anaknya mungkin, dan di saat-saat penantian itu tentu penuh sukacita yang tidak bisa terkatakan. Nah, tetapi di tengah sukacita yang sedang dinanti, duka cita bisa saja datang tanpa permisi. Ya, duka cita bisa datang tanpa permisi. Nah, saya mau sharing sedikit tentang minggu ini pengalaman yang cukup berkesan, ya, cukup berkesan. Jadi hari Jumat kemarin ada salah satu manajer saya, dia minta izin, Pak, saya izin pulang cepat. Loh, kenapa? Ya, itu hari Kamis sore. Ya, sambil berkaca-kaca dia cukup kuat ya, meskipun perempuan dia cukup kuat. Sambil berkaca-kaca dia bilang, ya nenek saya meninggal. Ya, nenek saya meninggal. Nah, yang mengejutkan adalah hari Sabtu kemarin, hari Sabtu, adiknya itu menikah. Ya, adiknya menikah. Jadi sepanjang minggu-minggu itu mereka menantikan hari pernikahan seperti tadi saya bilang. Tentu mereka semua penuh sukacita pastinya. Dan di tengah sukacita itu ada duka cita. Ya, neneknya meninggal. Tapi belum sampai selesai di situ. Karena waktu hari Jumat saya melayat, ketemu dia, kita ngobrol, kenapa nenek sakit? Enggak sakit, ya memang sudah waktunya, ya sudah usia tua juga, 86 kalau nggak salah. Nah, terus dia cerita, ya saya ini baru datang, loh bukan dari pagi, biasanya kan kalau duka cita kan nunggu dari pagi ya. Enggak, karena saya baru jemput mama saya dari rumah sakit. Loh emang kenapa mamanya? Hari Selasa kemarin dia kolaps kena serangan stroke kedua. Jadi dirawat di rumah sakit. Ya, bertubi-tubi. Jadi hari Sabtu mau menikah adiknya, tiba-tiba Selasa maminya kolaps, masuk rumah sakit, belum selesai
kejutannya hari Kamis neneknya meninggal. Ya terus saya tanya sama dia, jadi gimana besok? Ya ini saya mau cepat pulang karena nanti jam 2 sudah mulai rias dandan. Emang terus jalan? Ya harus terus jalan Pak. Ya karena kan semua udah disiapin ya. Terus gimana? Ya sudah, ini kita terima sebagai rencana Tuhan. Ya dan ada satu perkataannya yang menarik bagi saya. Dia bilang begini, ya semoga hari pernikahan adik saya ini betul-betul menjadi momen yang lebih daripada hari pernikahan yang biasa. Saya bilang kenapa begitu? Ya, karena pas hari ini pas juga ada kedukaan. Jadi tentunya mungkin bisa lebih berkesan buat dia. Ya. Dia menangis ya memang, tapi tidak kepada saya ya, kepada yang lain. Tapi saya melihat ada sukacita, tetap harus jalan. Ya, dia bilang tetap harus jalan. Nah, disinilah kita mungkin bisa belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita duniawi itu seringkali rapuh. Sukacita duniawi itu hanya bertumpu pada satu keadaan, satu situasi. Ya, di dalam 1 minggu cerita manajer saya itu bahwa dalam 1 minggu yang sama ada sukacita memang, tapi juga ada air mata. Tapi sukacita itu harus terus berjalan, harus terus dilaksanakan sekalipun di tengah adanya air mata. Nah disinilah kita harus betul-betul menyadari bahwa sukacita yang sejati tidak selalu identik dengan tawa dan perayaan. Melainkan ada satu keteguhan hati yang tetap berharap kepada Tuhan di tengah ketidakpastian hidup. Ya, pernikahan tetap dijalankan, mereka tentu penuh sukacita. Tapi di sisi lain ada duka cita di dalam hati mereka, ada air mata yang mengalir. Ya, tapi tetap harus dijalankan. Nah, demikian halnya saudara dengan penantian kita, penantian akan kedatangan Tuhan. Kita menantikan penggenapan janji Allah di tengah dunia yang penuh luka. Ada duka cita, ada kehilangan, ada penderitaan, dan semua itu tidak otomatis berhenti hanya karena kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Semua tetap berjalan sementara kita terus menantikan Tuhan. Justru di dalam situasi itulah makna sukacita Kristen harus dinyatakan. Bahwa sukacita yang tidak menyangkal air mata, tetapi sukacita yang berjalan di dalam air mata. Sukacita kita bukan menghapuskan segala persoalan. Sukacita kita tidak menghentikan semua penderitaan kita. Tapi sukacita di tengah air mata itulah pengakuan iman bahwa Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita, sekalipun kehidupan kita dalam keadaan yang tergoncangkan. Sukacita itulah yang menolong kita untuk bisa tetap berdiri tegap, supaya tetap kita percaya dan tetap setia menantikan sampai pada waktunya Tuhan sendiri datang, untuk menghapus segala air mata kita, untuk melenyapkan semua penderitaan kita, dan Tuhan menggenapi seluruh janjinya atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita gaudete bukanlah sukacita karena semua berjalan dengan baik-baik. Semua masalah sudah selesai. Sukacita bukan hidup tanpa duka, melainkan sukacita itu adalah sukacita yang lahir dari iman kepada satu kebenaran bahwa Tuhan sudah dekat. Kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 4, lanjutannya ayat 5, saya bacain buat saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat, ya, ada dua makna bahwa dia sudah dekat akan datang untuk kedua kalinya. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa yang sederhana, Tuhan sudah dekat. Berarti dia memang ada dekat dengan kita. Secara posisi dia ada dekat dengan kita. Jadi Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Nah inilah alasan kenapa kita perlu bersukacita. Dan itu juga alasan kenapa Rasul Paulus mengatakan memberi nasihat bersukacitalah senantiasa. Ketika menulis surat ini, Rasul Paulus tidak dalam keadaan yang nyaman.
Dia bukan berada di puncak pelayanannya. Dan juga dia tidak dalam satu situasi yang bebas. Dia ada di dalam penjara. Dia terbelenggu, menunggu nasib yang tidak jelas. Apakah dia akan menerima pembebasan atau dia akan dihukum mati. Secara manusiawi keadaan Paulus itu dikatakan sepenuhnya berwarna ungu, ya, berwarna ungu. Dalam kesendirian, di dalam tekanan, dalam ketidakpastian, dan dalam ancaman hukuman mati. Namun di dalam ruangan yang kelam itu Paulus justru menulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sekarang menelaah apa sih makna yang bisa kita pelajari dari ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pertama, bahwa sukacita itu tidak bergantung kepada situasi. Sukacita tidak bergantung di dalam situasi. Rasul Paulus menuliskan perkataan bersukacitalah justru di dalam keadaan dia harusnya berduka cita karena dia di dalam penjara, dalam keterbatasan. Tapi dia mengatakan bersukacitalah. Karena itu sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah reaksi terhadap keadaan yang baik. Bukan reaksi terhadap kenyamanan hidup kita. Bukan juga sekedar perasaan senang. Tadi Penatua Monci sudah bilang ya, bukan cuma perasaan senang, tapi pilihan iman untuk bersandar kepada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ya, nah ini senada dengan tadi bacaan bertanggapan kita kalau saudara masih ingat dalam Yesaya 12 khususnya di ayat 6 ayat terakhir yang kita baca bersama-sama. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jadi Allah ada bersama dengan kita. Jadi dengan demikian sukacita yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan sekedar luapan emosional, melainkan sukacita yang berakar pada relasi kepada Kristus. Sehingga kalau kita selalu ada terhubung dengan Kristus, maka senantiasa ada sukacita di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan yang memang sudah dekat kepada kita, maka selalu akan ada sukacita, sekalipun mungkin kita dalam duka cita. Sekalipun kita di dalam penderitaan. Sekali lagi, karena sukacita bukan bergantung kepada situasi, tapi karena relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, sukacita merupakan satu simbol antisipasi akan datangnya janji Tuhan. Menanti yang pasti. Ini satu ungkapan yang dalam. Jadi kita tidak menantikan kedatangan Yesus di dalam kebingungan, di dalam ketidakpastian. Kita menantikan Yesus yang pasti datang. Tidak sekedar mengharapkan Yesus mungkin datang, tapi Dia pasti datang. Dan kita menantikan janji Allah yang memang selalu terbukti di dalam kehidupan kita secara pribadi. Janji Allah yang tetap setia sekalipun kita tidak setia. Jadi Yesus sudah datang sebagai juru selamat dan Dia pasti akan datang kembali sebagai Raja. Nah oleh karena itu sukacita kita tumbuh bukan karena persoalan hidup kita sudah selesai atau hidup kita sudah sempurna. Tetapi sukacita itu karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Kita berharap kepada Allah yang setia dan pasti menepati janjinya. Sukacita itu karena kita yakin bahwa karunia Allah itu sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Sukacita itu karena kita percaya bahwa akhir dari cerita hidup kita adalah kemenangan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Inilah sukacita kita karena kita tahu akhir kehidupan kita ada bersama Dia di dalam kerajaan surga. Nah maka Yesaya 40 mengatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Kemudian lanjut ayat 5, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Advent mengajarkan kita untuk hidup di antara sudah dan belum. Ya, Advent mau mengajarkan kita untuk hidup di antara sudah dan belum. Maksudnya apa? Sudah, karena Yesus sudah datang sebagai juru selamat manusia. Sudah, karena Rasul Paulus katakan Tuhan sudah dekat, ada bersama dengan kita. Ya belum, karena apa? Ada kepenuhan kerajaan Allah yang belum dinyatakan seluruhnya di muka bumi ini. Nah, sehingga di dalam situasi seperti itulah, di dalam kondisi yang belum tuntas karena kerajaan Allah belum hadir, kita harus menjadi saksi iman dengan sukacita kita. Ya, saksi iman dengan sukacita kita. Jadi inilah sebabnya kenapa kita perlu bersukacita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sukacita itu sebagai sikap hidup. Paulus tidak berkata bersukacitalah jika keadaan memungkinkan. Bersukacitalah kalau hidupmu lagi baik. Bersukacitalah dalam situasi yang nyaman. Tapi Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Jadi selalu ada di dalam sukacita. Jadi sukacita bukan karena kita sebentar lagi mau liburan, pada mau liburan ya. Ini udah mulai sepi ya, nanti minggu depan lebih sepi lagi, kayaknya udah pada pergi libur. Sukacita bukan karena ada banyak perayaan-perayaan Natal. Sukacita bukan karena melihat dekorasi mall yang hebat. Ya. Sukacita bukan karena keadaan duniawi. Tapi sukacita yang sejati, yang merupakan ritme kehidupan kita, yang merupakan perilaku sikap hidup kita, ya, menjadi gaya hidup lifestyle kita sebagai anak Tuhan yang senantiasa bersukacita. So, bersukacita di dalam hal apa? Ada 3 aspek yang saya catat. Yang pertama, sukacita di dalam ketaatan. Ya, sukacita di dalam ketaatan. Artinya apa? Kita bukan hanya bersukacita saat kita diberkati, tapi sukacita di dalam pergumulan kita untuk mentaati firman Tuhan. Karena kadang-kadang perjuangan kita ini untuk ikut firman Tuhan itu banyak tantangannya, saudara. Ya, banyak yang membuat kita justru enggak sukacita karena susah jadi orang Kristen itu. Ya, yang kedua, sukacita di dalam pelayanan. Kita melayani bukan dengan keluh kesah, bukan dengan komplain, tapi melayani bahwa kita tahu apa yang kita lakukan buat Tuhan itu tidak akan pernah jadi sia-sia. Sekalipun ketika kita melayani kita dikritik, ya kita mungkin dicela, dicemooh barangkali, tapi percayalah tetap kita harus bersukacita di dalam pelayanan karena itu adalah untuk Tuhan. Yang ketiga adalah sukacita di dalam pengharapan. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, krisis yang terjadi, konflik di mana-mana, bencana yang terjadi, kita tetap harus tegak karena harapan kita tidak tertambat kepada hal-hal duniawi, tapi kepada Kristus yang akan tetap setia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sukacita itu mengantisipasi hadiah yang terbesar. Pada zaman ini Natal seringkali diidentikan dengan hadiah, hiasan, lagu-lagu Natal, ya perayaan, ya bahkan di pusat perbelanjaan banyak diskon-diskon, ya. Semua itu enggak ada masalah, baik kalau kita bilang baik, ya. Tapi itu bukan sentral dari Natal yang sebenarnya. Natal adalah merupakan satu pengingat bagi kita bahwa hadiah yang terbesar itu sudah diberikan Allah kepada kita. Ya, bukan nanti diberikan tapi sudah diberikan kepada kita. Yang terpenting justru adalah apakah kita sungguh-sungguh menghargai siapa yang diberikan Allah itu sebagai hadiah yang terbesar buat kita. Kalau kita mengerti dan memahami bahwa Yesus itu bukan sekedar hadiah rohani, tapi dia adalah pribadi yang menjadi penebus dosa kita.
Yesus adalah pendamai relasi kita dengan Allah. Yesus juga adalah penyembuh batin yang terluka. Yesus adalah Raja yang membawa pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita mengantisipasi kedatangannya, maka kita menantikanlah dengan iman. Kita harus persiapkan hati kita bukan hanya dengan pesta dan peringatan-peringatan perayaan Natal. Tapi yang penting adalah membuka hidup kita untuk diperbaharui oleh kasih Allah. Jadi ketika kita mengantisipasi kedatangannya sebagai hadiah yang terbesar, maka kita harus make sure, pastikan bahwa kita hidupnya sudah diubahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dari Natal ke Natal, tahun ke tahun, coba kita periksa hidup kita. Apakah semakin kita diperbaharui atau sama aja? Kemarin Pak Gembala melayani di Nugrah. Ya, saya mendampingi. Sama-sama kita bakar lemak sedikit. Ya, karena panas. Ya. Luar biasa, itu tidak seperti biasanya. Yang biasanya terisi ya 70, 80. Tapi kemarin itu luar biasa, ada lebih dari 120 orang di situ. Ya, jadi sesak, luar biasa sesak. Ya. Ya itu biasa, dari tahun ke tahun seperti itu kejadiannya. Ya kenapa? Ya karena mereka penuh sukacita. Ya. Sukacitanya kenapa? Karena dapat sembako yang banyak. Dan mereka sudah Natalnya berkali-kali. Ya. Kalau Pak Gembala nanya, ada yang udah 10 kali, pasti banyak yang angkat tangan Pak Gembala. Dan mereka masih mau Natalan lagi dari berbagai gereja yang mau melayani ya. Nah, itulah sukacita mereka, kadang sekedar hanya sukacita duniawi. Ya. Pembaruan yang setia dibaharui hidupnya. Ya, saya sudah melihat banyak sekali pertumbuhan iman di mereka. Bukan cuma sekedar hafal ayat-ayat Alkitab, tapi pribadi mereka sudah diubahkan, jauh sudah diubahkan. Termasuk ada satu yang, kalau Pak Gembala ingat, ada satu yang nyanyi orang Batak tapi ada satu orang Irian. Ya. Nah itu dulu itu paling ribut, paling rame. Ya. Tapi luar biasa, Tuhan sudah ubahkan. Ya itulah makna Natal. So tahun ini apa yang Tuhan sudah perbarui dalam kehidupan kita, dalam mengantisipasi kedatangan Sang Raja itu. Ya, tentu kita harus ada pembaruan. Yang terakhir saudara, yang kelima, sukacita itu merupakan kesaksian bagi dunia yang sudah letih. Jadi banyak orang hari ini hidup dalam kecemasan. Mereka minim pengharapan, mereka mulai kehilangan arah. Nah dalam kondisi itulah gereja kita dipanggil menjadi saksi dari sukacita. Bukan sukacita yang palsu, melainkan sukacita yang tenang dan penuh harapan. Yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Supaya apa? Dunia bisa melihat bahwa sukacita Kristus hidup di dalam diri kita. Jadi di minggu-minggu Gaudete ini saudara, kita diingatkan bahwa Natal bukan tentang menunggu, tapi tentang bagaimana kita penuh sukacita sambil menunggu. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Hadiah itu pasti datang, Yesus pasti datang. Sang Juru Selamat itu sudah hadir, sudah lahir, bahkan lahir di hati kita. Dan janji Allah itu tidak akan pernah gagal. So, mari kita hidup dengan menghidupi apa yang Paulus tuliskan bagi kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, bukan karena hidup kita sudah jadi mudah, tapi karena Kristus selalu setia. Saya ingin menutup khotbah pada pagi hari ini dengan satu kesaksian seorang tokoh ya, yang cukup menginspirasi. Kalau mungkin saudara pernah dengar Nick Vujicic, ya, itu luar biasa ya. Tapi bagi saya ini lebih luar biasa, ya lebih luar biasa. Saya ingin memperkenalkan namanya Joni Eareckson Tada. Ya, dia seorang penulis Kristen Injil, penyiar radio, pendiri dari Joni and Friends, sebuah organisasi nirlaba
yang menunjang pelayanan Kristen di dalam komunitas para disabilitas. Ya. Dia lahir 15 Oktober tahun 1949, berarti usia sekarang 76 tahun, di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Ya. Karya seninya banyak, ada buku From Rising of the Sun, Lead Me the Rock, The Lord is Good. Ya. Dia penulis buku-buku rohani. Kalau kita melihat foto seperti ini, mungkin ya orangnya cantik lah ya, senyumnya menarik. Ini bagian dada ke atas ya. Secara keseluruhan dia sebetulnya orang yang lumpuh total. Mulai dari leher ke bawah. Ya, lumpuh total Bapak Ibu Saudara. Nah, pada usia 17 tahun, satu kejadian yang tragis menimpa dia. Di mana dia sebagai remaja yang sangat aktif, dia energik, ya dia suka olahraga, dan Joni ini senang berkuda, juga berenang. Dan enggak ada tanda-tanda hidupnya akan berubah. Jadi sampai umur 17 tahun dia wanita remaja yang normal adanya. Tapi pada usia 17 tahun itu ada satu peristiwa yang tragis, di mana dia mau berenang di teluk namanya Chesapeake. Dia mau berenang, dia loncat. Dia loncat, mau nyelam gitu kan ya. Ternyata airnya dangkal. Ya, airnya dangkal. Jadi kepalanya nubruk dasar, kemudian lehernya patah. Lehernya patah. Dan seketika itu juga dia mengalami kelumpuhan mulai dari bahu sampai seluruh tubuhnya ke bawah, itu lumpuh total, ya, lumpuh total. Nah, dalam hitungan detik masa depannya yang mungkin ia bayangkan itu jadi luar biasa sebagai remaja yang energik, masa depan yang cerah. Tapi dalam sekian detik berubah total karena dia udah nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, nggak bisa gerakin tangannya waktu itu ya, dan sepenuhnya bergantung pada orang lain. Nah, secara manusiawi tentu hari-hari setelah kejadian kecelakaan itu adalah masa-masa yang gelap, masa-masa yang berat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menyembuhkan dia, karena dia memang imannya iman Kristiani ya. Jadi dia berharap, dia menunggu, dan dia mau percaya bahwa akan ada mujizat. Sayangnya dia tidak mengalami kesembuhan. Penantian itu rasanya pasti panjang, ya pasti juga menyakitkan. Dan Joni pernah mengakui bahwa ia sempat marah sama Tuhan. Dia putus asa terhadap kehidupannya. Bahkan sempat dia ingin mengakhiri kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah pengakuan yang jujur. Ya, pengakuan yang tulus, memang dia sempat frustasi bahkan sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah rasa frustasinya itu Tuhan mulai bekerja dengan cara yang dia tidak bisa pahami, Bapak Ibu Saudara. Ya, perlahan-lahan melalui firman Tuhan, dengan berdoa, ada komunitas iman yang datang memberikan kekuatan. Joni mulai memahami bahwa Tuhan tidak selalu menghilangkan penderitaan, tapi dia selalu hadir di dalam kehidupannya. Ya, Joni menyadari Tuhan tidak menghilangkan penderitaannya, tapi selalu hadir di dalam kehidupannya. Jadi alih-alih menyembuhkan tubuhnya, rupanya Tuhan itu membentuk hatinya, ya, membentuk karakternya, Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang penting pada akhirnya Joni menemukan, ya, di tengah-tengah keterbatasannya dia mendapati bahwa dia punya bakat untuk melukis. Ya, dia punya bakat untuk melukis. Dan dia melukis bukan dengan tangannya karena tangannya kan lumpuh. Dia melukis dengan mulutnya. Dan gambarnya itu luar biasa, cukup banyak terkenal. Ya, dia pegang kuas, pegang pensil dengan mulutnya. Ya, tentu untuk menulis dia dibantu orang lain, tapi pemikirannya itulah yang dituangkan di dalam bukunya. Jadi dari kesadaran itulah maka ada lahir karya-karya seni yang kemudian dikenal luas. Dari kursi roda,
Tuhan membuka pintu pelayanan yang luas bagi Joni. Dan kemudian dia menulis buku-buku rohani, merekam program-program radio, jadi pembicara di berbagai konferensi untuk memberikan kesaksian. Pengalaman dia memberi suara bagi mereka yang terabaikan, komunitas penyandang disabilitas, memberikan motivasi, kekuatan bahwa di tengah-tengah penderitaan Tuhan berkuasa untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Dan itu sebabnya Joni kemudian mendirikan organisasi Joni and Friends, suatu pelayanan untuk disabilitas yang mendampingi mereka dan keluarga para disabilitas, mendorong gereja untuk melihat kaum disabilitas dan menyatakan kasih Kristus secara nyata di tengah-tengah keterbatasannya. Joni dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus yang nyata. Apa yang mungkin bagi dunia menilai sudah habis, nggak ada harapan bagi Joni. Tapi Tuhan jadikan itu sebagai awal pelayanan yang berdampak global. Dan yang membuat kesaksian Joni itu kuat bukanlah fakta bahwa dia kemudian mukjizat, dia sembuh, bisa jalan, bergerak. Bukan. Tapi karena dia tidak disembuhkan secara fisik, tapi dia dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sukacita yang sejati ada di dalam diri Joni. Itulah yang membuat dia tetap kuat dan tetap menantikan Tuhan. Satu kali Joni berkata bahwa ia masih menantikan tubuhnya dipulihkan. Tapi bukan dipulihkan saat di dunia. Dia menantikan pemulihan tubuhnya nanti di dalam kekekalan. Ya, itulah pengharapan sukacita dari seorang Joni. Sukacita yang tidak menyangkal air mata, tapi mampu berjalan bersama air mata. Sukacita yang mengakui menerima penderitaan. Sukacita yang tidak menolak air mata. Sukacita yang tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita tidak duduk di kursi roda seperti Joni. Tapi mungkin masing-masing kita sedang menunggu. Mungkin ada yang menunggu kesembuhan, menunggu pemulihan relasi, menunggu jawaban doa dari Tuhan, pengenapan janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Dan penantian kita selama menunggu itu bisa jadi panjang dan melelahkan. Tapi biarlah lewat kisah Joni sebagai penutup ini, kita boleh diingatkan lewat firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam penantian. Yang setuju bilang amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan karena Tuhan sudah dekat. Sukacita bukan hasil keadaan yang ideal, keadaan yang baik-baik saja. Tapi sukacita karena ada pengharapan kita kepada Allah yang setia. Dan kesetiaan Tuhan itu lebih besar dari segala penderitaan kita. So, penantian akan kedatangan Tuhan dan juga penantian kita di dalam kehidupan kita sekarang ini bukan penantian yang ringan. Namun, biarlah sukacita yang sejati itu timbul di dalam penantian kita yang berat. Sukacita mungkin tidak hadir karena situasi yang baik-baik. Karena sukacita itu tetap akan muncul ketika kita melekat, terhubung, berakar kepada Kristus yang setia. Biarlah kiranya kita belajar bukan dengan keputusasaan, belajar menunggu bukan dalam keputusasaan, tapi dengan iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan sukacita yang dewasa. Sampai pada waktunya Tuhan menggenapi segala sesuatu menjadi sempurna. Mari di Minggu Gaudete ini kita bangkitkan sukacita karena fokus kita adalah Kristus yang sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami harus senantiasa
penuh sukacita. Sukacita bukan karena kehidupan kami baik-baik saja. Sukacita bukan karena kami tidak punya pergumulan, tapi sukacita karena kami sudah memiliki Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami senantiasa, selalu memberikan kekuatan dan penghiburan dikala air mata ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa sebagai anak-anak-Mu, sukacita kami akan menjadi kesaksian bagi dunia yang mungkin saat ini di dalam kebimbangan, di dalam keresahan, di dalam tekanan ketidakpastian. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Yesus di muka bumi ini. Sehingga banyak orang boleh datang mengenal Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar kiranya Roh Kudus yang memeteraikannya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati terus Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran kabinet dan pemerintahan sampai di tingkat-tingkat desa. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, memberkati mereka, supaya mereka boleh merancangkan dan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Dan kiranya Tuhan juga yang mau menyadarkan pemerintah kami khususnya untuk tetap menjaga kelangsungan daripada apa yang menjadi ekosistem di negara kami ini Tuhan. Sehingga bencana-bencana banjir, bandang, longsor tidak terjadi lagi Tuhan, yang setelah merenggut begitu banyak jiwa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menggerakkan juga para aparat keamanan semua yang berwenang untuk menjaga status politik, keamanan, juga kelangsungan ekosistem yang ada di negara ini ya Tuhan, dengan baik, dengan kesadaran penuh tanggung jawab, karena ini adalah satu hal yang harus kami jaga untuk keberlangsungan negara kami. Bapa di surga, kami mohon kiranya Tuhan Engkau terus memberkati mereka yang masih di dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik hari ini karena bencana yang sudah mereka alami. Tuhan, penuh kesedihan mereka, tapi biarlah di tengah-tengah kesedihan itu Engkau berikan sukacita di hati mereka. Terlebih lagi anak-anak Tuhan, mereka tetap penuh sukacita merayakan Natal. Mereka tetap penuh sukacita, penuh pengharapan di masa Advent ini untuk menantikan pertolongan dari Tuhan dan kedatangan-Mu sebagai Raja di muka bumi ini. Tuhan, biarlah kiranya mereka Engkau penuhi dengan berkat dan gerakan orang-orang untuk bisa mendukung, mensupport, memberikan jalan keluar bagi mereka, membantu keringanan beban mereka yang mungkin hari ini tidak punya pakaian, yang hari ini mungkin tidak punya banyak makanan, tapi biarlah mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Jakarta dengan segala kebijakannya, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Jakarta, supaya mereka juga boleh menyelesaikan banyak persoalan dan terlebih lagi untuk mengantisipasi kemungkinan banjir yang akan datang di bulan-bulan seperti ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk saudara kami dari Gereja Rasuli Indonesia, khususnya yang ada di Tapanuli Tengah yang terkena dampak bencana banjir. Kiranya Tuhan Kau terus tolong mereka supaya mereka boleh dipulihkan dari bencana yang sudah terjadi. Mereka boleh tercukupkan makanannya, pakaiannya, apapun yang mereka butuhkan. Dan terlebih lagi kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan iman buat mereka supaya mereka juga boleh melihat, menyaksikan kasih-Mu yang terus ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia berkat. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang prima, supaya dia boleh melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati istri dan anak-anaknya dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera-Mu senantiasa.
Berdoa juga demikian untuk pendeta Horasiaan. Engkau berkati dia di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, supaya dia boleh lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Engkau pakai dia lebih heran lagi. Berkati istri dan anak-anaknya yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga berikan kekuatan dan Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat kami, gereja Tuhan ini secara kualitas, secara kuantitas, supaya Tuhan boleh percayakan jemaat yang lebih besar lagi bagi kami untuk kami gembalakan. Tapi semuanya itu di atas motivasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan gereja kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk kebutuhan dana operasional gereja, kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkannya. Berdoa untuk petugas penata layanan yang melayani hari ini, worship leader, untuk para singer, imam musik, multimedia, penerima jemaat, kolektan, semua yang melayani, juga majelis yang melayani. Tuhan berkati kehidupan mereka, studi mereka Tuhan berkati, supaya mereka boleh jadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam studinya, dalam pekerjaannya, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Beri semangat yang lebih lagi untuk mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Berdoa untuk pergumulan jemaat yang sedang cari pekerjaan, untuk Agnes, Andrew Panggabean, juga jemaat lain yang membutuhkan, kiranya Tuhan membuka kesempatan buat mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, Bapak Edward Simanjuntak, Saudara Philo Pais, kemudian Bapak Iwan Hasan, Saudara Juan Luntungan, Bapak Binsar Limbong, Bapak Leo Adi Surya. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang mereka yang lalu. Dan kami lebih bersyukur di minggu ini mereka Tuhan izinkan berulang tahun. Dan biarlah kiranya sukacita ulang tahun mereka itu boleh mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi doa pergumulan harapan mereka, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan buat mereka. Diberkati kehidupan mereka pribadi, diberkati pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam pemulihan kesehatan, untuk Ibu Putri Kuncoro, Ibu Santri Siaan, Bapak Bambang Santoso, Bung Sandy Luntungan, Anak Hazel, Ibu Barbara Tisen, Bapak Iwan Hasan, dan Bapak Deden Manurung. Kiranya Tuhan terus menolong mereka di dalam masa-masa pemulihan mereka. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, berkati proses pengobatan yang mereka jalani, berkati juga keluarga mereka yang memelihara mereka, merawat mereka. Terima kasih ya Bapak. Terlebih lagi kami mau berdoa untuk Saudara Agnes yang dalam keadaan sakit hari ini. Tuhan, biar kiranya kuasa-Mu yang memberikan kesembuhan bagi dia. Apapun sakit penyakit yang dia alami, kiranya dia Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Karlisa yang saat ini tubuhnya panas. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Jika Tuhan berkenan, Engkau sembuhkan Karlisa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi khusus kami mau berdoa untuk ibu dari Ibu Emi Tumanggor yang saat ini dalam keadaan yang sungguh-sungguh lemah. Mungkin karena ada sarafnya yang terganggu Tuhan, sehingga dia tidak bisa menggerakkan badan, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, bahkan dia buang air besar juga di tempat tidur. Ketika diajak bicara juga tidak bisa secara aktif merespon. Tuhan, kami mau serahkan ibunda dari Ibu Emi ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, tiada ada yang mustahil jika Tuhan berkenan. Ibunda Ibu Emi akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia akan dapat kekuatan lagi untuk bisa melakukan aktivitasnya. Kami berdoa untuk Ibu Emi yang mungkin berencana akan kembali ke Medan untuk menjenguk orang tuanya. Kiranya Tuhan yang akan menyertai perjalanannya. Dia sampai di tempat tujuan dengan selamat dan juga kembali lagi ke Jakarta ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan yang kami naikkan dengan tidak sempurna dan disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.